tentang coaching untuk supervisi akademik. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya. Saya Waras Julianto Tartantio, guru kelas 4 SDN 2 Anorejo. Di sini saya sebagai rekan sejawat dari Bu Retna Kusumaningrum. Oke, baik Pak. Selamat pagi Pak Woro. Selamat pagi Bu Retna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Terima kasih ya Pak Woro. Jika bersedia meluangkan waktu Bapak untuk kegiatan dalam rangkaian supervisi akademik. Sama-sama Bu Retna. Nah, perlu saya sampaikan Pak Woro, kegiatan supervisi akademik itu terdiri dari 3 tahapan ya Pak. Tahapan pertama itu pra-observasi, tahapan kedua observasi, dan tahapan ketiga itu pasca observasi. Nah, kali ini kita sedang berada dalam tahapan pra-observasi untuk kegiatan pembelajaran yang akan Pak Woro laksanakan. Baik Pak, jadi kegiatan pra-observasi ini bertujuan untuk mengetahui atau mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, supaya kegiatan pembelajaran Bapak itu besok berjalan dengan baik dan lancar. Peserta didik kita juga mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik, pengalaman belajar yang sangat bermakna, dan juga mereka peserta didik kita itu merasakan kenyamanan saat proses pembelajaran yang Bapak laksanakan. Gitu ya Pak? Iya Bu. Nah, kegiatan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Woro. Kira-kira Bapak sudah siap ya Pak? Insya Allah siap. Kegiatan pra-observasi. Siap. Yang pertama, kira-kira saat saya observasi nanti kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan, muatan pelajaran apa ya Pak? Gini Bu, pas Bu Retna akan mengobservasi saya akan menyampaikan mata pelajaran matematika materi tentang sudut Bu. Oh baik, berarti tentang muatan pelajaran matematika tentang materi sudut. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran tersebut, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Pak Woro capai Pak? Gini Bu, tujuan yang ingin saya capai saat saya menyampaikan mata pelajaran matematika materi sudut yaitu yang pertama yaitu peserta didik saya harapkan dapat mengukur sudut dengan menggunakan alat bantu berupa busur derajat. Yang kedua, peserta didik dapat memperhatikan langsung mengukur sudut dengan menggunakan bangun rumah sederhana. Yang ketiga, peserta didik juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut apa saja yang terdapat pada bangun rumah sederhana. Kemudian, yang terakhir yang keempat, peserta didik dapat menentukan atau membuat sudut dengan alat bantu yaitu busur derajat. Oh gitu, baik Pak. Jadi yang akan Bapak tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai itu ada 4 ya? 4 ya. Yang pertama itu peserta didik dapat mengukur sudut dengan bantuan alat busur derajat ya Pak. Kemudian yang kedua dapat mempraktikkan langsung mengukur sudut itu pada bangunan rumah sederhana. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis sudut yang ada di dalam bangunan tersebut. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat sudut membuat sebuah sudut menggunakan busur derajat. Untuk selanjutnya nih Pak, area pengembangan apa yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran tersebut? Di sini area pengembangan yang ingin saya tuju ada 3 Bu ya. Yang pertama jelas area pengembangan pengetahuan. Di sini saya ingin siswa atau peserta didik itu mampu mengidentifikasi jenis-jenis sudut apa saja. Kemudian di area keterampilan siswa dapat mengukur dan membuat sebuah sudut menggunakan bantuan busur derajat. Sedangkan area sikap Bu, di sini siswa mampu berkolaborasi atau bekerjasama dengan temannya melalui kelompok yang nanti yang akan saya buat Bu untuk mengidentifikasi jenis sudut yang mereka lakukan saat pembelajaran. Oke, jadi ada 3 area pengembangan ya Pak yang Bapak amati besok. Itu ada area pengetahuan itu anak-anak dapat mengidentifikasi jenis-jenis sudut dan sederhana. Kemudian area keterampilan anak-anak bisa mengukur dan membuat sudut dengan menggunakan busur derajat. Kemudian yang ketiga
sekali. Selanjutnya Pak Woro, saya ingin mendengar nih Pak terkait rancangan modul ajar yang sudah Bapak buat. Nah, bisa Bapak sampaikan, ceritakan nih Pak tentang terkait kayak strategi pembelajaran, model pembelajaran, serta metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas Bapak. Baik Bu, sini. Saya kan besok akan mempraktekkan pembelajaran matematika. Di sini saya menggunakan model PJBL. PJBL. Iya, itu praktek membuat sebuah karya juga. Untuk strateginya jelas. Nanti saya akan pertama akan menggunakan ceramah, itu pasti ya Bu ya. Karena mengajar kalau tidak ceramah itu tidak bisa. Yang kedua jelas tanya jawab Bu, untuk mengetahui kemampuan siswa. Kemudian saya juga akan membentuk kelompok kecil. Di sini digunakan untuk membuat sebuah karya Bu. Kemudian juga ada metode presentasi Bu, agar siswa bisa menyampaikan hasil karya yang mereka buat di depan teman-teman mereka, serta agar teman-teman sudah memberikan umpan balik kepada kelompok yang menyampaikan presentasi depan. Seperti itu Bu. Baik, berarti besok Bapak akan menggunakan model pembelajaran PJBL, project ini ya Pak, membuat sebuah project itu untuk mengidentifikasi sebuah sudut. Kemudian Bapak juga menggunakan metode ceramah, jawab, diskusi dan presentasi. Baik Pak. Nah selanjutnya bagaimana ini Pak dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan besok? Apakah besok menggunakan media terkait pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Jelas Bu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya rencanakan, saya menggunakan media pembelajaran berupa video Bu, agar anak-anak tertarik. Saya juga menggunakan alat untuk mereka membuat proyek, yaitu berupa kardus, gunting, lem, penggaris. Itu nanti tujuannya mereka akan membuat sebuah bangunan rumah sederhana Bu, yang dapat mereka ukur menggunakan unsur derajat. Jadi di situ siswa bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat, cara mengukurnya bagaimana, dan bisa menentukan besar dari sudut-sudut rumah yang mereka buat. Seperti itu. Oke, berarti besok Bapak akan menggunakan media berupa video ya Pak? Video jelas. Kemudian untuk membuat proyek itu ada kardus, lem, penggaris, dan juga Bapak akan menggunakan busur derajat. Busur derajat untuk menentukan sudut. Oke, baik. Kelihatannya menarik sekali nih pembelajaran Bapak besok. Semoga menarik. Nah, untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti, kira-kira nih evaluasi apa yang akan Bapak gunakan dalam pembelajarannya? Ini Bu, untuk mengukur tercapai tujuan, saya akan menggunakan 3 jenis evaluasi Bu, yaitu yang pertama pengetahuan. Di sini saya menggunakan tes tertulis. Kemudian keterampilan itu saya melalui penggunaan rubrik penilaian unjuk kerja serta sikap, itu melalui lembar observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung yang saya di kelas. Oke, jadi ada 3 evaluasi yang Bapak laksanakan ya. Evaluasi pengetahuan itu dengan tes tertulis, keterampilan itu dengan menggunakan rubrik unjuk kerja, kemudian yang ketiga penilaian sikap dengan menggunakan observasi atau pengamatan, lembar observasi ya Pak. Betul sekali Bu. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Pak Woro akan melaksanakan pembelajaran tersebut Pak? Ini Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut besok di hari Jumat, mungkin sekitar pukul 7:30 Bu. Berarti besok ya Pak? Ya, besok hari Jumat. Jam pertama ya Pak? Jam pertama Bu, setelah pembiasaan. Betul, jam 7:30 ya Pak. Nah, jadi besok hari Jumat di jam pertama pukul 7:30 ya Pak, saya akan masuk ke kelas Pak Woro. Saya akan mengamati kejadian-kejadian, hal-hal yang terjadi pada saat proses pembelajaran yang Pak Woro laksanakan besok.
Nah, setelah kegiatan observasi selesai, kita masih ada satu kegiatan lagi ya Pak, yaitu kegiatan pasca observasi. Dan untuk kegiatan tersebut akan kita laksanakan setelah kegiatan observasi besok ya Pak. Sebelum saya akhiri nih Pak, dari perbincangan kita tadi, apa yang Bapak dapatkan selama proses percakapan kita ini Pak? Gitu. Terima kasih Bu. Ini selama percakapan dari pra-observasi ini Bu, yang saya dapatkan adalah saya merasa lebih siap untuk melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian harapan saya nanti saya ingin mengetahui kelemahan atau kekurangan apa saja yang saya lakukan di kelas Bu, untuk saya perbaiki ke depannya. Nanti kan karena di kelas saya akan mencatat apa saja hal yang saya lakukan di kelas. Itu saya berharap nanti dapat masukan dari Guruna untuk memperbaiki pembelajaran saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Woro. Jadi Bapak besok lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran ini ya Pak? Saya merasa lebih siap setelah Guruna melakukan pra-observasi seperti ini. Oke, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih Pak Woro sekali lagi saya ucapkan karena sudah berbincang-bincang bersama saya dalam kegiatan pra-observasi. Nah, sampai bertemu besok pagi ya Pak dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, terima kasih juga sudah mau melakukan observasi di kelas saya. Demikianlah percakapan pra-observasi dari kami. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan juga kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Woro. Sama-sama Bu Retna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini siapa dulu ya? Silakan siapa depan. Pancasila satu bintang ketuhanan yang maha esa, lima kasih dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas yang merah putih hormat salam kepada guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semua ya, ada yang izin sakit, tidak ada yang izin kepentingan keluarga. Ini kita akan belajar matematika. Silakan keluarkan buku matematikanya. Keluarkan buku matematikanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sudut. Apa? Sudut. Tapi sebelum itu Bapak tidak bosan mengingatkan apa kesepakatan kelas kita. Ayo, yang pertama selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, dan yang kelima Saling menghormati. ya. Nanti selama pembelajaran di kelas selalu ingat kesepakatan kelas yang telah kita buat ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru yaitu tentang sudut. Nanti di sini Bapak ingin setelah kalian semua menerima materi hari ini, Bapak ingin kalian satu bisa mengukur sudut menggunakan alat bantu yaitu bujur derajat. Yang kedua, kalian bisa mempraktekkan langsung dengan cara membuat sebuah bangun rumah sederhana.
Yang ketiga, kalian dapat menemukan sudut-sudut apa saja yang ada di bangun rumah yang kalian buat. Dan yang keempat, kalian bisa membuat sudut. Ngerti ya? Sebelum masuk ke materi, kita pemanasan dulu. Kita sini dulu ya, biar semangat. Oke? Semuanya berani. Boleh tepuk tangan. Lagu yang kalian nyanyikan itu tentang apa? Sudut. Berdasarkan lagu tadi, sudut ada berapa? Tulis jari. Ada berapa? 3. 1. Lancip, siku-siku tumpul. Nah, masih dari dalam tadi. Lancip, siku-siku tumpul punya besaran sendiri-sendiri. Kita coba perhatikan video ini. Kita akan masuk ke Yang materi. pertama, kita akan belajar mengenal sudut. Ya. Misalkan ada sebuah sinar garis OB. Nah ini sinar garis OB. Garis sudut adalah apa tadi? Daerah yang dibentuk yang Itu saja boleh, tapi tidak boleh sudut A. Kenapa? Karena pusat sudutnya di sini adalah di titik O. Bagaimana teman-teman bisa dipahami? Nah ini busur derajat. Nah, di sini ada sebuah gambar busur derajat. Bagian-bagian dari busur derajat yang pertama yaitu ada titik pusat. Ada nggak titik pusat di busurmu? Ini yang ada di bawah sendiri, yang paling datar. Nah skala dalam yang kanan ke kiri itu untuk mengukur sudut yang arahnya ke apa ini? 135 derajat. Masuk sudut mana ini? Sudut tumpul. Ada sebuah soal, gambarlah sudut-sudut berikut. Yang pertama, sudut JPG yang besarnya. Kira dulu, ini kenapa ini? Pemalan dulu ini sorry. Silakan kasusnya dikeluarkan buat dinding rumah, buat atap rumah. Ini tuh yang tugas membuat siapa? Silakan dibuat di sini. Ini kasusnya kan? Silakan dikeluarkan. Banyak. Tulis kelompok 2 berarti ini ya, betul ya? Di sini ditulis kelompok 1. Ya. Dipotong. Diukur yang simetris ya. Rumah itu simetris. Ada dindingnya, ada atapnya, segala saja. Karena nanti kita akan mencoba mengukur sudut dari bangun rumah yang kalian buat. Ada yang mengerjakan LKPD dibagi. Di garis dulu yang simetris, garis simetris, di garis simetris, di garis simetris ya, di garis simetris. Cukup buat 2 bangun persegi dan bangun segitiga. Sudutnya besarnya berapa? Adilin. Sudah? Loncat keluarkan. Bagus. Yang itu sudutnya. Nah. Jangan ditinggal sana, Wes. Ayo diukur besarnya berapa ini sudutnya? Ukur dulu. Biasa nanti. Bahwa pastikan garisnya lurus. Berapa ini? 4.
berapa? Kurang 45 gini loh. 45 apa tulis? Dulu kita 45 ini. Tak ngasih berapa? 45 kan ini sama. Ini ya sama. Sekarang terus ketemu. Tadi sudah apa nih? Tuh. Yang siku-siku di mana? Cari. Siku di mana? Nah itu, pasti siku-siku itu. Dari kelompok 1, tuliskan alat dan bahan dalam membuat rumah sederhana. Ini rumah yang dari kelompok 1. Ayo. Kardus, gunting, lem kertas, busur, belajar, tidur. Terus. Tuliskan langkah-langkah dalam membuat rumah sederhana. Gambarlah bentuk persegi dan segitiga. Potongan gambar tersebut sesuai pola. Tempelkan potongan yang sudah dipotong. Terus, tahap ketiga. Setelah membuat rumah-rumahan, tuliskan cara kalian mengukur Ya, cara mengukur. rumah-rumahan kalian menggunakan busur derajat. Letakkan busur di setiap sudut dari pojok. Ya. Sudut apa saja yang kalian temui? Sudut apa saja? Miniatur rumah-rumahan sederhana. Sudut lancip, sudut kursi. Lancip berapa? Ayo. Lancipmu berapa tadi? 30? 5 terus. Sudut siku-siku. Misalnya gelas 9. Kemudian Gambar sudut apa lagi yang ketiga? sudut Misalnya 110. 110. Soal kelima. Gambarkan sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Tunjukkan ke teman kalian gambarnya gimana? Lancipnya 35, siku-siku 110. Beri tepuk tangan. Yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Jujur, yang mau tanya. Ya, Kevin. Kalian nanya kan? Ya, berada di mana siku-siku? Tolong jawab. Siku-siku berada di mana nih? Ini loh, berada di mana siku-sikunya? Jawab di mana? Di pojok, bawah, kiri, dan kanan. Terima kasih, tepuk tangan. Diri sendiri ya. 6 ini lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kurang. Sebagai kita akhir dulu. Ya. Oke, udah selesai ya? Sudah. Silakan dikumpulkan jadi satu. Nah, dari satu dikumpulkan jadi satu. Nah, dari pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa ya? 1 tentang sudut, 2 tentang pembagian sudut ada berapa? Ada berapa? 3. Apa saja? Lancip. Lancip besarnya berapa? Kurang dari 90. Siku-siku besarnya? Tumpul besarnya? Itu ketiga. Sekarang
Jadi kalian sudah bisa membuat miniatur rumah, sudah bisa mengukurnya langsung di miniatur rumah, dan sudah bisa membuat sudut ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Terus pembelajaran apa yang ingin kalian lakukan ke depannya? Praktek lagi atau cuma ceramah? Praktek lagi ya. Jadi materi hari ini kita tutup. Sebelum kita selesai, kita pendinginan. Kita nyanyi dulu. Nyanyi gundul pacul ya. Siap? Ayo. Di rumah juga lagi ya. Bapak akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.